Oke, jadi kita masuk ke video bagian ketiga. Kita akan bahas soal mengenai bangun datar, transformasi, dan juga bangun ruang. Untuk soal nomor 17, ini kemarin baru belajar banget. Di 17 itu, di soal nomor 17, kalian disajikan sebuah gambar yang merupakan sudut berpelurus, yang diambil dari sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Nah, ketika dipotong, ada sebuah garis yang memotong, maka sudut itu terbelah menjadi dua bagian. Namun ketika dijumlahkan hasilnya tetap 180 derajat gitu ya. Jadi ketika sudut AOB yang ini dijumlahkan dengan sudut BOC yang ini, itu hasilnya harus 180 derajat gitu ya. Maka kita bisa tulis ketika 6x ditambah 4x, maka hasilnya harus 180. Kita cari nilai x-nya dulu. 6x ditambah 4x jadi 10x. Sama dengan 180. Maka x-nya kita dapat 18. Nah, ini tinggal kita substitusi balik nilai x ke besar sudut AOB dan juga BOC. Untuk AOB itu 6x. Sehingga menjadi 6 dikali 18. Ya. 6 dikali 18 berapa? 108 gitu. Nah, ini ada trik juga. Kalian bisa menghitung besar BOC-nya dengan mensubstitusikan nilai X ke 4X. Atau kalian bisa juga menghitung dengan cara 180 dikurangi 108. Itu hasilnya akan sama-sama 72 gitu ya. Misalnya kita substitusi ke 4X. 6 dikali 4 ya. 4 dikali 18. Itu hasilnya adalah 78. Nah, sama juga dengan kalian mengurangkan antara 180 dengan si besar sudut AOB gitu ya. Itu hasilnya sama-sama 70. Bukan 78, 72 ya. Ya gitu ya. Maka besar sudut AOB-nya adalah 108 dan sudut BOC-nya adalah 72. Nah, untuk soal nomor 18, sebuah persegi panjang ABCD memiliki koordinat titik A negatif 5, negatif 2, B-nya 2, negatif 2, dan seterusnya. Jika persegi panjang tersebut dicerminkan terhadap sumbu Y, maka koordinat hasil pencerminannya adalah. Nah, supaya kalian lebih mengerti dan paham, Bapak akan memberikan visualisasi dari contoh soal yang dari kasus yang diangkat di nomor 18 gitu ya. Gitu ya tulus dari tadi ya. Oke, kita gambar dulu di sini. Titik A-nya berapa? Negatif 5, negatif 2. A-nya di sini. Di sini B-nya 2, negatif 2 di sini. C-nya 2,2 di sini dan D-nya negatif 2, negatif 5,2, sorry. Nah, ketika dihubungkan oleh segmen garis dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A, itu benar ya, jadi persegi panjang. Oke, ini kita close dulu. Nah, kalian fokus di sini. Jadi kalau kalian lihat, aduh kok kegeser. Nah, untuk mencerminkan sesuatu, ini sebenarnya kenapa namanya pencerminan? Karena diambil dari kehidupan sehari-hari. Kalau kita bercermin kan kita memantulkan pantulan objek yang ada di depan cermin itu. Nah, kasusnya ini anggap si sumbu Y itu jadi sebuah cermin. Maka yang dipantulkan adalah objek yang berada di ruas kiri atau ruas kanan. Atau di antara kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalkan kita ambil titik A. Titik A ini letaknya di negatif 5,2. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti kita lihat jarak dari sumbu Y ke titik A itu. Itu kan 5 satuan ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Itu kan 5 satuan. Berarti ketika dicerminkan, oke, ada tukang tahu bulat ya. Ketika dicerminkan, berarti koordinat yang berubahnya adalah si koordinat X-nya gitu ya. Yang awalnya negatif 5 menjadi 5 satuan ke kanan menjadi positif. 1, 2, 3, 4, 5 berarti di sini. Nah, ini untuk yang titik A tadi. Kemudian titik B ketika dicerminkan 2 satuan, berarti letaknya di sini. Kemudian titik C
Ketika dicerminkan menjadi negatif 2,2. Kemudian titik D ketika dicerminkan menjadi 5,2 di sini. Nah, ketika dihubungkan lagi dia jadi sebuah persegi panjang juga gitu ya. Jadi untuk jawaban nomor 18 simpelnya kalian tinggal merubah tanda positif atau negatif dari koordinat X-nya. Berarti kita bisa tulis, misalkan kita simbolkan gitu ya pencerminannya dengan huruf selanjutnya, misalkan A menjadi E gitu ya. Jadi 5,2. Kemudian B menjadi F. Itu berarti negatif 2, negatif 2. C-nya menjadi G, negatif 2,2. Dan D menjadi H, 5,2. Ini 5,2 ya. Dan ini adalah hasil pencerminan dari persegi panjang ABCD ketika dicerminkan terhadap sumbu Y gitu. Kemudian nomor ini harusnya nomor 19 ya. Oke. Siska akan membuat sebuah lilin aromaterapi berbentuk limas. Oke, berbentuk limas. Segi 4 dengan panjang sisi, ini maksudnya panjang sisi alas ya, berarti panjang sisi persegi 4-nya 12 cm dan tinggi lilin, berarti tinggi limasnya itu 8 cm. Dibungkus dengan plastik sehingga seluruh permukaan tertutup. Nah, ditanya luas plastik yang menutupi lilin tersebut, berarti kita akan mencari luas permukaan. Oke. Supaya lebih paham kita pakai visualisasi di sini. Tadi dikasih tahu kalau misalkan panjang sisi alasnya itu adalah 12. Kemudian tinggi limas, nah kita misalkan ambil di sini set. Itu adalah 8 cm, ini adalah 12 cm. Nah, kita tahu luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegaknya ya. Sisi tegak. Dalam kasus ini luas alasnya itu ya adalah segi 4 atau persegi, sehingga kita bisa tulis 12 kali 12. Karena rumus luas persegi adalah 12 dikali 12 ditambah 4 kali luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya apa? Segitiga gitu ya. Berarti kita cari luas segitiganya. Tapi ada yang kurang nih. Kita nggak tahu berapa tinggi dari segitiganya. Kita harus cari dulu gitu ya. Misalkan kita mau ngambil segitiga mana ya? Yang ini deh. EBC gitu ya. Berarti kan ini sama-sama 12 cm. Ketika dicari, kita akan mencari tingginya nih. Cari tingginya, tinggi segitiganya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Karena yang kita pakai itu cuman setengah dari segitiganya, maka alasnya itu kita bagi 2. Berarti alasnya menjadi 12 dibagi 2, 6 gitu ya. Kemudian kita akan mencari tinggi limasnya dari sini ya. Nah, ini jadi segitiga kan ya. Oke. Kita gambar ulang lagi deh segitiganya. Nah, jadi kayak segitiganya. Wait, segini. Oke. Kok jadi miring? Segitiga. Oke. Alasnya tadi 6, kemudian tingginya 8, berapa sisi miringnya? Ini cara hitungnya. Sisi miring atau kita simpulkan dengan C kuadrat adalah penjumlahan dari akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya ini dan B-nya ini. Misalnya, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 64. Akar dari 100 adalah 10 gitu ya. Maka sisi miringnya atau yang menjadi tinggi dari segitiganya adalah 10 cm. Maka luas sisi tegaknya adalah 4 dikali 10 dikali 12 dibagi 2 gitu ya. Oke.
Semoga dapat dipahami. Ini 144 ditambah 4 dikali 160. 144 ditambah 240. Sehingga kita dapat 384 cm persegi. Itu adalah luas permukaan dari limas atau luas plastik yang menutupi lilin tadi ya. Gitu. Balik lagi ke soal. Kita lanjut ke soal nomor 20 sampai 23 ya. Lumayan nih banyak. Bu Ida sedang membuat kolam renang berbentuk prisma segi 4 di halaman rumahnya. Kolam tersebut dibuat dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Bu Ida sudah membeli ubin berbentuk persegi berukuran 25 cm dikali 25 cm untuk dipasangkan pada kolam tersebut. Jika Bu Ida membangun kolam tersebut dengan kedalaman 1 meter, yang jadi pertanyaan ada 3 nih. Yang pertama, berapa total luas permukaan kolam tersebut? Yang kedua, ubin yang diperlukan untuk dipasang pada kolam tersebut. Yang ketiga, berapa harga yang harus dikeluarkan jika kolam tersebut dipasangi ubin dengan ukuran 25 kali 25 tadi, gitu ya. Oke, sampai terakhir. Tentukan berapa liter air yang dapat ditampung kolam renang tersebut. Oke. Kita balik. Kalau misalkan kita lihat ke soalnya dulu. Karena di sini bentuknya prisma, sebenarnya prisma itu bangun ruang yang bisa dikonfigurasi berdasarkan alasnya. Kebetulan alasnya berupa segi 4 dengan panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Berarti dia persegi panjang nih alasnya. Kalau misalkan alas yang tadi dibangun sebuah 4 sisi tegak gitu ya ke atas, itu akan menjadi sebuah apa coba? Dengan kedalaman 1 meter. Berarti si tingginya itu, tinggi kolam itu 1 meter. Kalau kalian imajinasikan, itu akan menjadi sebuah balok gitu ya, bukan prisma segi 4 vertikal atau misalkan prisma segitiga, enggak. Karena ini alasnya alasnya segi 4 yang berupa persegi panjang. Nah, kalau digambarin kurang lebih gambarnya kayak gini gitu ya. Panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya 1. Ini meskipun tidak merepresentasikan ya. 1 meter mungkin akan deet banget gitu. Dan 5 dan 10 meter itu akan besar banget gitu. Nah, kita akan cari luas permukaannya. Tapi ingat, kolam tuh bagian atasnya nggak tertutup. Kalau misalkan bagian atasnya tertutup kan itu mah akuarium mungkin ya. Karena ini atasnya nggak tertutup karena ini sebuah kolam renang. Berarti kita perlu mengkonfigurasi dari yang awalnya luas permukaan balok itu ya. Luas permukaan balok yang awalnya 2 dikali dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sekarang sisi atasnya dihilangin, berarti menjadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebarnya aja. Karena si alasnya itu kita nggak perlu kali 2 karena sisi atasnya itu nggak tertutup. Jadi yang ini, sisi ini nih, sisi yang ini itu nggak perlu dikali 2 karena yang atasnya itu kan kebuka gitu. Kalau misalkan dia tertutup, pengap dong kolam renang yang kayak gimana. Itu mah akuariumnya bukan kolam renang gitu. Sekarang kita tinggal hitung aja. 2 jadi penghapus. 2 dikali panjang kali tingginya berapa? 10 kali 1 ditambah lebar kali tingginya berapa? 5 kali 1 ditambah panjang kali lebarnya 10 kali 5. 2, ingat operasi aritmatika, kita kerjain yang dalam kurung dulu. 10 kali 1 ini kan tetap 10 ditambah 5 ditambah 50. 10 tambah 5 15. Ini kita tulis lagi aja. 2 kali 5 2 kali 15 30. 30 ditambah 50 80. Maka luas permukaannya adalah 80 meter persegi. Itu kita jawab di sini. Adalah 80 meter persegi. Sekarang ubin yang diperlukan untuk dipasang
pada kolam renang tersebut. Nah, kita hitung ya. Nomor 21. Ubinnya. Kan kita tadi udah dapat luas permukaannya. LP-nya itu 80 meter persegi. Untuk mencari berapa banyak ubinnya, berarti kita bisa gunakan luas permukaan yang tadi. Kita cari luas dari ubinnya yang berbentuk persegi. 25 kali 25 atau 25 kuadrat ini dapat 625 cm persegi. Nah, kalau kalian lihat satuannya nggak sama, jadi kita nggak bisa langsung bagi gitu ya. Kita ubah dulu 80 meter persegi ke cm persegi. Ingat, ini bukan dikali 100 karena dia meter persegi, berarti kalinya 10.000 gitu ya. Kita dapat 80 kali 10.000. Ini jadi 800.000 cm persegi. 800 cm persegi, 800.000 cm persegi dibagi dengan 625 cm persegi. Kita dapat berapa? 1280 gitu. Maka ubin yang diperlukan tuh segini. 1280 ubin. Ini jawabannya. Terus 80 ubin gitu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 22. Jika harga satu ubin itu harga 6.000, berapa keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memberi ubin? Nah, ini 6.000 tinggal dikali ke 1280. Kalian hitung. Cari tahu jawabannya berapa ya. Oke, sekarang ke bagian nomor 23. Gitu ya, soal terakhir dari soal ceritanya. Tentukan berapa liter air yang dapat ditampung oleh kolam renang tersebut. Kalau ditanyai berapa liter air, berarti kita berhubungannya dengan volume. Jadi volume balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi. 10 dikali 5 dikali 1. Berapa? 50. Berarti 50 meter pangkat 3 atau 50 meter kubik. Ini adalah berarti 50 liter air yang bisa ditampung di kolam renang yang Bu Ida buat. Itu jawabannya adalah 50 liter air. Karena volume baloknya itu adalah 50 meter kubik. Jadi bisa diisi oleh 50 liter air gitu ya. Dan untuk yang terakhir, heksahedron merupakan polihedron yang terdiri atas titik-titik permukaan. Polihedron itu adalah bangun ruang ya, kata lain, kata matematisnya lah. Kayak kalian bisa searching untuk lebih lengkapnya di Wikipedia gitu ya. Nah, ini ada tetahedron, heksahedron, oktahedron, dekahedron, ikosahedron. Heksahedron itu adalah bangun ruang sisi 6, oktahedron sisi 8, dodekahedron itu 12, ikosahedron itu 20. Berarti heksahedron itu berapa sisinya? Ada 6 gitu ya. Oke, video bagian ketiga sampai sini, dan part terakhir di bagian keempat kita bahas soal mengenai data.